Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah ta'ala bil huda basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan, kelapangan, dan nikmat dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini. Dan nikmat lagi dengan dimudahkannya kita untuk taat kepada Allah. Diingatkan hati kita dengan penuh keikhlasan menerima segala perintah-perintahnya dan memberikan penerang hidayah di dalam hati kita sehingga kita bisa menunaikan perintah Allah pada hari ini, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga setiap halaan nafas, setiap langkah-langkah kita menuju ke tempat ibadah di sisa-sisa usia kita mudah-mudahan menjadikan amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'at, dan setiap umat manusia yang mengikutinya hatta yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Nabi yang membanggakan Nabi dan diakui umat Nabi dan menjadi tamu utama Nabi di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan menjadi orang-orang yang diselamatkan melalui syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan back to basic, mengembalikan lagi ke maksud dan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Karena dari sekian banyak kepahaman, dari sekian banyak ilmu pengetahuan, maka ilmu mengetahui maksud tujuan hidup adalah ilmu yang paling utama. Kewajiban pertama ketika kita mulai sadar dalam kehidupan kita di dunia. Apalah artinya kita banting tulang peras keringat? Apalah artinya berbagai macam kegiatan kita garap ketika kita di dunia? Berbagai macam aktivitas yang dengannya kita habiskan usia kita. Untuk apa itu semua? Seandainya itu bertentangan dengan maksud dan tujuan manusia itu sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui maksud tujuan hidup adalah perkara yang sangat penting.
Sehingga orang yang sudah mengetahuinya pasti dia akan menggunakan harta, waktunya, kesempatan hidupnya, panjang usianya, keilmuannya, dan apapun saja fasilitas yang telah Allah berikan kepadanya, pasti dia akan gunakan untuk menopang dan mendukung, untuk meraih perkara-perkara yang jadi maksud dan tujuan hidupnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa manusia itu dihitung penting untuk mengetahui maksud tujuan hidup? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia itu dengan sia-sia, melainkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia ini melakukan apa-apa saja yang diinginkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan awamir, yaitu perintah-perintah, yang mana perintah Allah Subhanahu wa taala itu berhubungan dengan jiwa manusia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzur, Allah tidak memandang, ila suwarikum, kepada rupa-rupa kalian, wa ajsamikum, dan postur-postur tubuh kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah memandang apa yang ada di dalam hati kalian. Warna kulit, kecantikan, kemolekan, besar, kecil, tinggi, ya, jangkung atau pendek, itu semuanya tidak penting bagi Allah. Karena yang terpenting adalah jiwa manusia. Kenapa demikian? Luqman Al-Hakim rahimahullahu ta'ala, beliau yang selalu diceritakan oleh Allah kisahnya di dalam Al-Quran sebagai seseorang yang senantiasa memperhatikan keluarganya, memberikan nasihat kepada anaknya. Ya bunai, wahai anakku, inna likullil insan salasatu juz'in. Sesungguhnya manusia itu memiliki 3 juz, memiliki 3 bagian. Juz'un li rabbihi, wa juz'un li ardihi, wa juz'un li nafsihi. Ada bagian manusia yang sepertiga, itu adalah bagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada bagian manusia untuk tanah, ada bagian manusia untuk dirinya sendiri. Bagian manusia untuk Allah Subhanahu wa taala adalah rohaninya. Serusak apapun jasmani, serusak apapun fisik manusia, maka yang kembali kepada Allah adalah ruhnya yang akan hidup abadi. Kematian hanyalah sebuah pintu saja bagi dia untuk datang ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagian manusia untuk tanah, yang akan habis disantap belatung-belatung tanah, yaitu jasadnya, fisik kita akan kembali kepada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari tanah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke tanahlah kami akan kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kami akan keluarkan pula kalian dari tanah pada kali yang lain, yaitu ketika dibangkitkan dari kuburan. Kemudian 1 juz lagi adalah linafsihi, untuk dirinya sendiri, yaitu amal kebaikan dan keburukannya. Maka setiap umat manusia digadaikan dengan amal-amal tersebut. Maka pada hakikatnya datangnya manusia ke dunia adalah untuk membangun kehidupan akhirat. Tidak ada manusia yang abadi. Beberapa puluh tahun yang lalu kita belum ada di dunia ini, dan beberapa puluh tahun ke depan lagi kita pun akan tiada di muka bumi ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, orang yang cerdas, orang yang pandai adalah orang yang memahami apa makna kehidupan, apa yang harus dia buat. Orang yang pandai pasti akan memanfaatkan kehidupan yang begitu singkat di dunia ini untuk mengukir berbagai macam amal-amal kebaikan, untuk bekalnya dari mulai kuburan sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, ni'matani magbunun bihima kathirun minan nas. Ni'matani, ada dua jenis nikmat, magbun, yang mana telah tertipu, bihima, dengannya, kathirun minan nas, kebanyakan daripada umat manusia, as-sihhah wal farag. Ada dua nikmat yang manusia tertipu karena saking indahnya nikmat itu, saking nyamannya nikmat itu, manusia lupa dengan maksud tujuan hidupnya. Yang pertama kata Nabi, as-sihhah, adalah kesehatan. Orang ketika sehat, Masya Allah, dia gunakan kesehatannya dengan berbagai macam kegiatan, walaupun kegiatan tersebut tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyia-nyiakan dirinya. Tetapi ketika datang sakit, maka dia merengek-rengek kepada Allah, ya Allah saya sakit, ya Allah saya sakit. Padahal ketika Allah berikan sehat kepada dia, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sihhah, kesehatan. Kemudian yang kedua, al-faragh, yaitu luang waktu. Padahal waktu itu ada, sehat itu ada, padahal seruan-seruan Allah itu ada, tetapi kebanyakan umat manusia melalaikannya. Maka apabila kita gagal di dunia ini dalam kehidupan yang sekarang, gagal menjadi hamba Allah, gagal menjadi umat Rasulullah SAW, maka tidak ada kehidupan kedua untuk kesempatan kita memperbaikinya. Inilah kehidupan yang pertama dan yang terakhir. Makanya Nabi mewanti-wanti kepada seluruh umatnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Kun fid dunya, jadilah engkau wahai hamba Allah, jadilah engkau di dunia ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau ini orang yang mengembara, yang suatu saat akan kembali ke kampung halamannya. Au abirus sabil, atau hanya orang yang lewat di satu jalan saja sementara. Biasanya orang yang lewat satu jalan, melintas satu jalan, dia akan ingin segera sampai ke tujuannya daripada diam diri di tengah jalanan. Demikianlah orang yang faham, dia menginginkan bersegera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kelezatan akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada kerinduan yang khusus kepada Allah dan akhirat, karena hari-hari dia bicarakan Allah dan akhirat. Ketika mulut kita, mata kita bergelut dengan keduniawian, dan ketika syakaratul maut, malakul maut al-ijrail datang untuk mencabut nyawa kita, sekarang waktunya, maka kita akan mengatakan, tunggu sebentar, saya sudah merencanakan ini dan itu, membangun ini dan itu. Kata malaikat Ijrail, sekarang waktunya, tidak bisa ditangguhkan lagi, tunggu sebentar. Semakin tunggu sebentar, semakin sakit. Semakin tunggu sebentar, semakin terasa sakit kematian itu. Berbeda halnya dengan orang-orang yang hari-hari membicarakan akhirat. Dia beramal untuk akhirat, membangun akhiratnya, dia sudah rindu kepadanya. Baginda Rasulullah SAW ketika Mi'raj, Allah Ta'ala perkenankan ia datang ke surganya Allah. Ketika sampai di surga, Nabi SAW melihat para malaikat sedang sibuk membangun istana yang begitu megah. Ketika mereka sedang membangun istana itu, malaikat-malaikat itu terhenti sejenak. Maka Nabi SAW mendatangi mereka, kenapa kalian berhenti dari membangun rumah itu? Rumah siapakah gerangan? Maka malaikat-malaikat itu mengatakan, oh ini adalah rumahnya Fulan bin Fulan, dia masih hidup di dunia, tetapi dia tidak menghantarkan kembali bahan bangunannya, sehingga kami terhenti. Kata Nabi, apa bahan bangunannya ini? Maka malaikat itu mengatakan, satu lafaz subhanallah yang dengan ikhlas diucapkan oleh seseorang ketika hidup di dunianya, maka akan menjadi bahan-bahan bangunan di surga. Satu lafaz alhamdulillah yang diucapkan dengan ikhlas semata-mata memuji Allah, maka akan menjadi bahan-bahan bangunan di surga. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, setiap helaan nafas, setiap nafas yang masuk dan keluar itu adalah roksul mal, modal utama untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Mari kita jadikan nafas kita menjadi ukiran-ukiran mutiara. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa kullun nafas minal insan jauharah. Setiap nafas dari umat manusia yang masuk dan keluar itu adalah permata yang tiada tara harganya.
Karena tanpa napas itu manusia tidak bisa melalui kehidupan ini. Ketika napas itu keluar dan tidak balik lagi ke dalam, manusia akan mati. Demikian juga napas itu apabila masuk ke dalam dan tidak keluar lagi, manusia itu akan mati. Maka hidup dan matinya manusia disebabkan oleh Allah melalui nafas-nafasnya. Maka hadirin jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, mumpung masih napas kita masuk dan keluar, mumpung umur kita masih dipanjangkan oleh Allah, mumpung masih ada kesempatan, mari kita memayahkan diri kita, memujahadahkan diri kita untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan usia-usia kita untuk mengukir berbagai macam amal kebaikan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Untuk apa harta kita kumpulkan hanya untuk memperkaya diri kita sendiri, sementara masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan? Untuk apa kita mengkayakan diri, menyolehkan diri sendiri, sementara orang lain, tetangga-tetangga kita masih jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan orang muslim kalbunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, yang seharusnya saling menopang, saling membantu satu dengan yang lainnya. Ketika mereka mendapatkan nikmat, maka kita turut berbahagia. Ketika mereka jauh dari Allah, maka ada kita untuk menasihati dan mengingatkannya. Mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Lu'inal ladzina min bani Israil. Sesungguhnya seluruh Bani Israel, kebanyakan Bani Israel, mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para nabi-nabi yang Allah turunkan kepada mereka. Yang demikian itu dikarenakan mereka melampaui batas dan tidak saling menasehati satu dengan yang lainnya. Ketika kita berbuat acuh tak acuh kepada orang lain, kepada saudara dan tetangga kita, dan kita milih mensolehkan diri sendiri, maka itu adalah akan mendatangkan malapetaka dalam kehidupan kita. Maka hadirin Allah, mari kita soleh bersama-sama, mari kita ibadah bersama-sama, mari kita sukses dunia akhirat bersama-sama. Ketika ibadah kita sendirian, maka lama-lama diri kita akan terserang oleh penyakit-penyakit, jenuh dan sebagainya. Tetapi apabila ketaatan dan agama ini kita bawa beramai-ramai, maka insya Allah beban yang berat apabila dibawa secara berjamaah, maka akan menjadi ringan terasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik kepada kita, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan setelah kematian kita, dan Allah taala menggolongkan kita sebagai umat-umatnya yang husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil barri raufil jawad alladzi jallat ni'amuhu 'anil ahsa'i bil a'dad al-mani bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi litafaqquhi fid dini lil ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi wujudihi wa jalalihi, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala bil huda basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi la'allakum turhamuna yawma liqa'ih binaili fadlihi wa maghfiratihi fi jannatih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin, sebelum kita akhiri khutbah ini, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan diri kita, keluarga kita, kaumul muslimin wal muslimat, dan keselamatan negeri kita dari berbagai macam ancaman dan mara bahaya, musibah, wabah,
semoga Allah Ta'ala memberikan sisa usia kita yang terbaik sebagaimana yang Allah ridhoi dan Allah kehendaki. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat bi rahmatika nastaghith. Allahumma adfa'na al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wa syada'id wasuyufal mukhtalifata wal mihana wal fitana ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hada Indonesia khassa wa fi buldanil muslimin 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa tawaffana 'alal iman wal islam bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah antal musta'an wa ilaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.